Ada 2 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Ini saudara LM, ya, komisaris daripada PT AG, ya, dan ini adalah saudara AA, ya, dia direktur PT AG. Ya, kami sedang mengecek kembali, ya, rantai daripada kejahatan ini. Karena tindakan ini penting kita lakukan, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini samping merugikan, ya, merusak lingkungan hidup, ya, pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga merugikan negara. Modiar, janji Prabowo kasih izin tambang diberikan ke PBNU, gak ada yang percaya. Malah tim sesnya terjerat kasus tambang ilegal. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang. Siup, dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama. Itu pancing-pancing yang akan dibagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pernyataan Capres Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan IUP bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan di dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang Sabtu 18 November. Namun kemudian ia menimpali pertanyaan soal ikan dan pancing tersebut. Prabowo kemudian menyinggung soal dana abadi pesantren yang sudah menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu tiba-tiba ia berbicara soal pencabutan IUP. Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul belum menjawab pesan WA dari caritau.com. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fahru Rauzi juga menolak untuk berkomentar. Kepada Caritau, Gus Fahrur menyarankan untuk bertanya langsung kepada Sekjen PBNU. Kata Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para peserta forum diskusi, kita mau kasih pancing, pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang IUP, dicabut dari swasta-swasta, dan sudah diberikan yang pertama kepada PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagi, kata Prabowo. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Tak hanya itu saja, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. Sebelumnya, Ketua Tim Relawan Pemenangan Barisan Relawan Tangguh Barat Prabowo Sulawesi Tenggara itu diketahui bernama Anugrah Anca 26. Anugrah Anca bersatu sebagai seorang komisaris PT AG, perusahaan tambang nikel di wilayah Pomala, Kabupaten Kolaka, bersama dengan Anugrah. Gakum LHK juga menangkap seorang pria berinisial LM28 yang berstatus sebagai direktur perusahaan PT AG. Kepala Balai Gakum KLHK Wilayah Sulawesi Aswin Bangun menyatakan awal penangkapan saat pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas penambangan nikel ilegal diduga tanpa memiliki izin. Sementara itu PLT Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Sustio Iryono menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang memastikan pihaknya sudah mendapatkan perintah dari Dirjen Gakum KLHK terkait adanya dugaan TPPO dan penyidikan bersama dalam penanganan kasus tambang ilegal ini. Beberapa waktu lalu Gibran sempat menghebohkan publik akibat pernyataannya di media sosial Twitter terkait banyaknya tambang ilegal yang dibackingi oleh sosok yang mengerikan. Pak Ed Prabowo YTH mohon penjelasan bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang karena sesuai aturan bahwa IUP izin usaha pertambangan bukan SIUP diberikan ke badan usaha bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana. Cuitnya lewat akun @msaid_dido. Pemberian izin siup oleh seseorang politisi seperti Prabowo menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana politik dapat mempengaruhi aspek kelembagaan keagamaan. Sesuai aturan bahwa IUP, bukan SIUP, diberikan ke badan usaha bukan ke ormas. Kritik terhadap pemberian izin siup oleh Prabowo kepada PBNU memicu diskusi luas tentang hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas, mau disebutkan di daerah mana?
Untuk diketahui, isu ini menyoroti pentingnya menjaga kemandirian lembaga keagamaan sambil memahami konteks regulasi bisnis yang mungkin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program-program positif. Ia pun melakukan kampanye politik di berbagai tempat, bukan untuk bangun citra diri, tapi untuk merepresentasikan Indonesia yang maju dan kuat di bawah pengawasannya. Sudah jelas Jokowi menyetop izin tersebut. Justru di tangan Prabowo nantinya akan ada aturan izin pertambangan besar-besaran, apalagi uang mereka begitu banyak bukan untuk mensejahterakan bangsa, melainkan memperkaya segelintir orang-orang yang dianggap berpengaruh. Indonesia hancur lebur di tangan mereka. Bagaimana menurut Anda? Indonesia yang akan bikin mobil sendiri, bikin motor sendiri, yang akan bikin semuanya sendiri, semuanya sendiri. Kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain saja. Tidak mau mengakui mobil SMK? Janji Prabowo bisa produksi mobil sendiri? Bukti Prabowo akan jadi mimpi buruk Jokowi. Bagaimana Pak rasanya Pak? Bagus. Selamat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus Ferdinand Huta Heian merasa begitu kaget dengan janji baca pres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang akan membuat Indonesia bisa memproduksi mobil sendiri jika terpilih menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia sudah memproduksi mobil sendiri dengan merek SMK yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi karena sempat digunakan dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta saat ikut Pilkada Jakarta 2012. Loh, bukannya sudah ada SMK, kata Ferdinand. Sehingga Prabowo seperti mengatakan SMK bukan produk buatan Indonesia. Selain itu, Prabowo juga seperti tidak menganggap Jokowi ada sebagai pihak yang membangun SMK. Sebelumnya, baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berjanji akan membuat Indonesia bisa memproduksi mobil dan motor sendiri jika terpilih menjadi presiden. Prabowo menegaskan dirinya dan Gibran tidak ingin masyarakat hanya menerima penghasilan setingkat upah minimum regional atau provinsi UMR. Ia mengatakan komitmennya dalam menjaga kekayaan Indonesia agar tidak diperjualbelikan kepada negara lain dengan harga yang murah. Ini akan menjadi prioritas. Prabowo juga menyebut bahwa sumber daya alam akan diproses terlebih dulu agar meningkatkan nilai jual. Begitulah Prabowo saat ini. Selama ini hanya menggembar-gemborkan bahwa ia ingin melanjutkan kinerja Jokowi. Bahkan dalam suatu peristiwa, Prabowo tampak serius menyimak di setiap perkataan Jokowi, disertai alat tulis, buku kecil, dan pena di tangan. Cermat mencatat statement Jokowi, sangat mengharukan. Sama sekali tidak ada bayangan bahwa di antara keduanya pernah terjadi suatu perseteruan keras yang bahkan membuat negeri ini hampir tercabik-cabik. Prabowo yang nyatanya masih ingin menjadi kontestan Pilpres 2024 tentu butuh strategi baru. Memang lawannya bukan lagi Jokowi, tapi meski demikian trauma atas kegagalan-kegagalan sebelumnya akan membuatnya berpikir tentang strategi lain. Dan strategi itu adalah merangkul, juga mendekatkan diri kepada Jokowi. Wujudnya, selain yang sudah disebutkan di atas, adalah show kedekatan dan keakraban melalui foto-foto yang disebar di seantero negeri. Ada banyak baliho bergambar Jokowi dan Prabowo, misalnya diberi judul Menang Bersama. Ya, begitulah memaksakan kehendak. Maunya seperti Jokowi, tapi tidak selaras dengan langkah kakinya. Jelas bubrah yang ada. Saya pun jadi bingung kenapa Prabowo tidak menjadi diri sendiri saja. Kenapa harus mencontoh Jokowi? Ataukah hanya untuk mendapat simpati dari rakyat? Apakah ini salah satu bentuk kamuflase sementara demi menggalang suara untuk 2024? Karena yang saya tangkap, perubahannya hanya di muka saja, tidak pada hati dan cara berpikirnya. Kalau boleh saran, mending Bapak perbaiki diri ke arah yang lebih baik tanpa harus meniru orang lain. Bolehlah menjadikan Jokowi sebagai seorang teladan, tapi bukan berarti meniru semua tindakannya, bahkan malah terkesan blunder, karena itu no make sense. Kalau diteruskan tentu jatuhnya mempermalukan diri sendiri. Seperti saya tadi, jika diteruskan dan mengaplikasikan riasan dalam aktivitas sehari-hari, justru timpang dengan kondisi yang ada.
Jatuhnya malah menjadi bahan banyolan hingga dianggap norak dan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Memang tidak seharusnya kita peduli pendapat orang tentang penampilan hingga cara pandang. Tapi apa salahnya berbuat normal untuk meminimalisir hal buruk? Jokowi juga terkesan blunder memilih mendukung Prabowo. Efeknya Prabowo akan menjegal Jokowi dan membuat program Jokowi ditinggalkan. Bagaimana menurut Anda?